warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita masih bicarakan tentang wudu, yaitu sampai kepada syurutul wujub, yaitu syarat-syarat wajib daripada berwudu. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yushtaratu liwujubil wudu' ala syakhsi ay taqlifi bihi wa iftiradihi alaihi syurutun thamaniyatun. Ada 8 syarat yang menjadi syarat wajib daripada wudu bagi seseorang muslim atau muslimah. Yang pertama adalah al-aqlu. Syarat wajib berwudu harus berakal. Fala yajibu wa la yasihhu min majdunin hala jununihi. Tidak wajib dan tidak sah wudu dari orang gila pada waktu dia gila. Wala min masru'in hala sar'ihi, dan dari orang yang kesurupan ketika datang kesurupan. Wala yajibu 'alan naimi wal ghafili, dan juga wudu tidak wajib atas orang yang tidur dan atas orang yang lalai. Wala yasihu minhuma li'adamin niyyati indal jumhur ghairil hanafiyah, dan tidak sah wudu dari orang yang tidur, orang yang lalai. Kenapa demikian? Li'adamin niyyah indal jumhur, dikarenakan tidak ada niat menurut jumhur ulama. Yang kedua, ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum, adalah al-bulughu, harus sudah bulugh atau balik bahasa kita. Fala yajibu 'ala sabiyyin, wudu tidak wajib atas anak kecil. Lakin la yasihul wudu illa min mayizin, tetapi wudu itu sah dari anak kecil. Anak kecilnya harus yang sudah tamyiz. Berapa usianya? Usia 7 tahun adalah usia tamyiz. Bagaimana cara yang paling mudah? Ini anak bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istrinya sendiri, makanya disebut anak yang sudah tamyiz. Jadi wudu sah dari anak yang sudah tamyiz. Fat tamyizu syaratul li sihhatil wudu. Kemudian yang ketiga, pengarang rahimahullah beliau mengatakan al-islamu, wudu itu syarat wajibnya harus Islam. Syartu wujubi indal hanafiyah indana al-masyhur indahum min anal kuffar ghairu mukhatabina bil ibadat wa ghairiha min furu'i syariah. Syarat wajib daripada wudu adalah Islam menurut ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir tidak dikhitab oleh Allah untuk segala macam ibadah dari cabang-cabang syariat. Oleh karena itu, fala yajibu ala kafirin illa yukhatabu kafirun bi furu'i syariah. Tidak wajib berwudu atas orang kafir. Sementara ikhwatul Islam azzani Allah wa iyyakum, Islam merupakan syarat sah pada masalah wudu menurut jumhur ulama. Jadi selain daripada Imam Abu Hanifah mengatakan Islam adalah syarat sah daripada wudu, sementara dalam madhab Imam Abu Hanifah Islam adalah syarat wajib pada masalah wudu. Yang keempat, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan al-qudratu ala isti'malil ma'it tahuril kafi, mampu untuk menggunakan air yang suci mensucikan. Artinya ini orang bisa menggunakan air yang tahur atau air yang tahir mutahhir atau air yang mutlak. Fala yajibu ala ajzin an isti'mal mutahhar wala ala faqidil ma' wat tarabi aidan wala ala wajdi ma la yakfi jamil a'dha'i marrah. Maka tidak wajib berwudu atas orang yang tidak mampu untuk menggunakan air yang suci mensucikan. Orang ini tidak ada air yang sama sekali yang tahur, yang mutlak, maka wujudnya bagi orang tersebut adalah hukumnya tidak wajib. Atau bagi orang yang memang ketiadaan air, ketiadaan tanah, tidak ada air, tidak ada tanah, orang tersebut sama tidak ada kewajiban untuk berwudu sama sekali. Atau yang ketiga, ada orang yang mendapatkan air tetapi airnya tidak cukup untuk membasuh atau menyapu 1 kali saja pada bagian yang wajib wudu. Wajah misalnya, sekali saja tidak bisa untuk membasuh wajah, maka ini orang tidak ada kewajiban sama sekali untuk melakukan wudu menurut pendapat yang keempat ini. Kemudian yang kelima adalah wujudul hadasi, adanya hadas. Fala yazal mutawaddi i'adatul wudu ayil wudu ala wudu'i, maka tidak wajib orang yang berwudu untuk mengulang wudunya
belum batal wudunya, tidak ada kewajiban. Hukumnya hanya sunnah saja. Bagi orang yang wudunya belum batal, maka disunnahkan oleh para ulama untuk mengulang kembali wudu yang telah dikerjakannya. Sementara hukumnya adalah tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang wudu apabila belum batal sama sekali. Kemudian yang kedua, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, adalah syurutus sihah. Syarat sah daripada wudu adalah yang pertama, umumul basyarati bil ma'it tahur, ay an ya ummal ma jami'a ajza'il wudu'il maqsul bihaitsu la yabqa minhu syai' illa waqad ghusila likai yaghmurul ma jami'a ajza'il basyarati. Bahwasanya air wudu yang dipergunakannya meratakan semua daripada anggota-anggota wudu yang dibasuhnya. Jadi wajahnya diratakan dengan air wudunya, tangannya diratakan dengan air wudunya, pun sama dengan kakinya, harus semua terkena air wudu dari yang telah dibasuhnya. Sehingga pengarang rahimahullah beliau mengatakan, hatta law baqiya miqdaru maqrazi ibrah lam yusibhul ma minal mafrudi ghasalahu lam yasihul wudu. Sampai kalau seandainya tidak sampai satu titik saja sebesar lubang jarum tidak terkena air basuhan wudu, maka dihukumkan wudunya tidak sah. Kenapa demikian? Syarat sahnya adalah air wudu harus sampai kepada seluruh bagian kulit-kulit daripada orang yang berwudu tadi. Misalnya muka, setik saja, misalnya hanya satu titik saja, tidak sampai air wudunya, maka dihukumkan tidak sah daripada wudu yang dikerjakannya, karena seluruhnya wajib disampaikan air wudu pada waktu dia membasuh wajah atau membasuh tangan atau membasuh kaki atau menyapu bagian kepalanya. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, dasarnya adalah binaan alaihi yajibu alaihi tahriqul khatamid diq indal jumhur ghairil malikiyah. Dasarnya adalah wajib menggerak-gerakkan cincin yang sempit menurut jumhur ulama. Dalam madhab jumhur, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad radhiyallahu anhum berpendapat seluruhnya apabila ada orang yang menggunakan cincin yang sempit, maka pada waktu membasuh tangannya wajib digerak-gerakkan cincin tersebut. Lain daripada madhab al-Imam Malik radhiyallahu an. Bagaimana pendapat beliau? Maka dalam madhab Imam Malik radhiyallahu an, la yajibu tahriqul khatamil ma'dun fi li rajulin aw imra'atin walau dhiqan. Tidak ada kewajiban menggerak-gerakkan cincin yang sempit yang memang diizinkan oleh syariat bagi laki-laki atau bagi perempuan. Jadi hanya dalam madhab jumhur saja yang cincin yang sempit itu wajib untuk digerak-gerakkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar air wudu pada bagian tangannya seluruhnya masuk sampai ke bagian jari-jari yang dia menggunakan cincin. Maka ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, yang kedua pengarang rahimahullah beliau mengatakan izalatu ma yamna'u usulal ma'il udwi, ay an la yakuna 'ala al-udwi al-wajibi ghasluhu ha'ilun yamna'u usulal ma'il al-basharati. Harus menghilangkan sesuatu yang mencegah sampainya air wudu kepada anggota wudunya, wajah, tangan, kepala, kaki. Contohnya apa? Kasyam'in, seperti ada lilin, atau seperti ada syahmin, duhnin wa duhanin, seperti ada cat atau ada kutek bagi perempuan. Ini wajib untuk dihilangkan seluruhnya. Atau ada kosmetik bagi perempuan. Itu semuanya wajib untuk dihilangkan sebelum dia berwudu. Apabila ada maniknya, ada penghalang air wudu masuk ke dalam anggota wudunya, misalnya ada cat, ada tip X misalnya, kemudian dia berwudu, setelah dia berwudu dia lihat ada tip X yang belum hilang dari tangannya, maka wudunya wajib untuk diulang kembali. Kenapa demikian? Karena merupakan syarat sah daripada berwudu adalah harus menghilangkan manik, penghalang dari sesuatu yang menghalangi air wudu sampai kepada bagian-bagian anggota wudunya. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, adapun minyak zaitun bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan amma zait wa nahwu fala yamnu dhutal ma'i lil basharati. Adapun minyak zaitun dan yang lainnya maka tidak mencegah sampainya air wudu ke anggota-anggota wudunya. Jadi minyak zaitun dikecualikan dalam syariat, dihukumkan apabila ada orang yang mengenakan minyak zaitun kemudian dia berwudu, maka minyak zaitun ini tidak menghalangi air wudunya sampai kepada bagian anggota wudu yang terkena minyak zaitun tadi. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum,
Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan syarat sahnya adalah adamul munafil wudu aw inqita'in naqidi min kharij aw ghairihi ay inqita'i kulli ma yanqudhu wudu qabla al-bad'i bih lighairi al-ma'dhuri min damin bin dami haidin wa nifasin wa baulin. Tidak ada sesuatu yang menafikan meniadakan wudunya. Contohnya apa? Seperti darah haid atau darah nifas atau ada kencing atau selain sebagainya. Jadi apabila ada orang yang berwudu, kemudian kondisinya darah haidnya mengalir, darah nifasnya mengalir, maka dihukumkan wudunya dihukumkan tidak sah. Jadi harus dalam kondisi yang suci, tidak ada air kencing yang mengalir, kemudian tidak ada darah nifas atau darah haid. Inilah yang disebut dengan syurutus sihah dalam madhab semua madhab al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya adalah sunnah wudu, sunnah daripada berwudu. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan sunnah yang pertama an-niyah sunnatun indal Hanafiyah. Niat berwudu hukumnya sunnah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Dalam madhab jumhur bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib. Selain daripada al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal, seluruhnya berpendapat niat adalah hukumnya wajib. Hanya dalam madhab al-Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan niat wudu adalah hukumnya sunnah. Kapan waktunya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa waqtuha qabla al-istinja'i. Waktunya niat dalam madhab al-Imam Abu Hanifah sebelum istinja. Setelah kencing misalnya, sebelum istinja itulah waktu niat yang disunnahkan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana caranya? Wa kaifiyatuha an yanwiya raf'al hadas aw iqamatas shalah aw yanwil wudu aw imtilatsal amr. Niatnya niat mengangkat hadas atau niat melaksanakan salat atau niat berwudu atau niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat yang dianjurkan, yang sunnah hukumnya dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwasanya niat wudu adalah hukumnya fardu atau hukumnya wajib. Yang kedua, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan sunnah berwudu adalah ghuslul yadaini ila rusghaini thalathan qabla idkhalihi ma'al ina'a. Membasuh, mencuci dua tangan sampai dua pergelangan tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam sebuah bejana. Sawa'un qama minan naum am lam yakum. Baik bangun dari tidur atau tidak bangun dari tidur. Jadi hukumnya adalah sunnah. Apabila ada orang yang ingin berwudu, kemudian disunnahkan untuk mencuci kedua tangannya sampai kedua pergelangan tangannya. Dasarnya mana? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu." Apabila salah seorang kalian bangun daripada tidurnya, maka hendaklah dia cuci tangannya qabla an yudkhilaha fil ina, sebelum dia masukkan di sebuah bejana. Kenapa demikian? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena seorang kalian tidak mengetahui kemana tangannya semalam berjalan. Oleh karena itu para ulama mengatakan hukumnya sunnah mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan sebelum melakukan berwudu. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal arjahu al-iktifa bimarrah kabaqiyati af'al wudu. Pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah cukup dengan sekali saja cuci tangan sampai pergelangan tangan. Kesunnahannya hanya cukup sekali saja. Sementara untuk menigakalikan wat tathlitu mustahabun, menigakalikan pada cucian tangan sampai pergelangan tangan adalah hukumnya sunnah. Jadi yang kita bisa kerjakan adalah hukumnya sunnah. Yang wajib mencuci tangan hanyalah kewajibannya, kesunnahannya hanya sekali saja dalam pendapat daripada jumhur ulama. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kesunnahan berwudu adalah at-tasmiyah fi bad'il wudu.
mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada waktu permulaan wudu. Bagaimana ucapannya? Bi an yaqula inda ghusli yadayhi al-qu'aihi, ketika orang ini ingin mencuci kedua tangannya sampai kedua pergelangan tangannya, maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat bismillah. Ini minimal. Kalimat yang diucapkan adalah bismillah. Kemudian bagaimana afdalnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan al-afdalu bismillahirrahmanirrahim. Yang paling utamanya disebutkan diucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam madhab yang lain, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa aujabal hanabilah at-tasmiyah inal wudu. Dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mewajibkan mengucapkan bismillah ketika memulai berwudu. Dalam madhab selain beliau, jumhur berpendapat mengucapkan bismillah adalah hukumnya sunnah pada waktu mencuci kedua tangan. Sementara dalam madhab beliau, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, mengucapkan bismillah perbuatan hukumnya wajib. Dalilnya mana? Wa daliluha, dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah salat bagi orang yang tidak wudu dan tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebutkan kalimat bismillah. Inilah dalil yang diambil oleh madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau berpendapat bahwasanya hukumnya wajib mengucapkan bismillah pada waktu bermulai berwudu. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, yang keempat sunnah wudu, maka pengarang rahimahullah boleh menyebutkan adalah al-madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung kita. Hukumnya sunnah. Berkumur-kumur hukumnya sunnah, istinsyaq pun hukumnya sunnah. Ada istinsyaq, ada istinsyar. Istinsyar mengeluarkan airnya. Bagaimana sunnahnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan istinsyar sunnahnya adalah daf'ul ma binafsihi ma'a wad'i asbu'aihi as-sababah wal ibham min adil yurjuh ala anfihi. Seseorang disunnahkan untuk mengeluarkan air dari lubang hidungnya dengan meletakkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari ibu jarinya, dari tangannya sebelah kiri. Sunnah seperti ini. Jadi ibu jarinya dengan jari telunjuknya letakkan pada hidungnya, keluarkan air daripada wudunya dari lubang hidungnya. Inilah yang disebut dengan istinsyar yang merupakan hukumnya sunnah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dasarnya mana? Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin yaqrubu wudu'ahu thumma yatamatmat wa yastansik wa yastansir illa kharrat khatayahu fihi wa khayashimi mal ma." Seorang kalian berwudu, kemudian dia berkumur-kumur, kemudian dia istinsyar, melainkan seluruh kesalahan-kesalahan dosa yang pernah dia kerjakan dan lubang hidungnya keluar bersama air wudu yang tadi dia keluarkan, yaitu istinsyaq atau istinsyar disebutnya. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk madmadah, berkumur dan istinsyaq dasarkan hadis muttafaq alaih dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya annahu da'a bi ina'in fa afraga ala kaffaihi 3 marrat fa ghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina' fa madmada wastansyara. Rasulullah SAW beliau pernah meminta salah seorang sahabatnya mengambil bejana air wudu, kemudian beliau berwudu, mencuci kedua tangan beliau sampai 3 kali, kemudian beliau masukkan tangan yang sebelah kanannya, kemudian beliau berkumur-kumur, istinsyaq dan istinsyar. Dari hadis inilah maka para ulama mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan istinsyar adalah hukumnya sunnah, bukan merupakan kewajiban. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, bagaimana hukum balaghah, memaksimalkan dalam berkumur-kumur dan istinsyaq bagi orang yang tidak berpuasa? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wattafaqul fuqaha ala annahu tusannul mubalaghah fihima lil muftir ghairi shaim, bahwasanya disunnahkan untuk memaksimalkan diri pada waktu berkumur-kumur. Maksimalkan berkumur-kumur kita, istinsyaq kita maksimalkan bagi orang yang tidak dalam kondisi berpuasa. Dalilnya mana? Rasulullah bersabda, idza tawadda'ta fa abligh fil madmadah wal
wal istinsyak ma lam takun shaiman. Apabila engkau berwudu, maka hendaklah maksimalkan berkumur-kumur engkau dan istinsyak engkau selama engkau dalam kondisi yang tidak berpuasa. Makruh hukumnya apabila ada orang yang berpuasa kemudian dia balaghah memaksimalkan dalam berkumur-kumurnya dan istinsyaknya. Jadi sunnahnya hanya bagi orang yang tidak dalam kondisi berpuasa, hendaknya mubalaghah memaksimalkan dirinya pada waktu berkumur-kumur dan istinsyak. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan bagaimana afdalnya cara berkumur-kumur dan istinsyak ini. Apakah 3 kali berkumur-kumur kemudian 3 kali istinsyak atau sekali-sekali? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan cara yang pertama adalah disunnahkan untuk masing-masing 3 kali, berkumur 3 kali selesai, kemudian istinsyak 3 kali. Cara kedua adalah dengan cara pertama berkumur-kumur sekali, kemudian yang kedua istinsyak, kemudian untuk yang kedua kalinya berkumur-kumur lagi, kemudian istinsyak, sampai 3 kali seperti itu, berganti-gantian. Yang afdal bagaimana? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang paling utama adalah sebagaimana yang dikomentari oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya tafdilul jam'i alal fasli bainal matmadah wal istinsyak bi 3 ghurafin yatamatmat min kullin summa yastansik. Yang paling afdal adalah diambil satu tangan dia air penuh, kemudian satu tangan dia ini dipergunakan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Jadi 1 kali dia ambil air dipergunakan untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Inilah cara yang paling afdal, yang paling utama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi diperbolehkan, silahkan berkumur-kumur 3 kali selesai, kemudian istinsyak 3 kali. Atau cara kedua tadi, berkumur-kumur istinsyak, berkumur-kumur istinsyak sampai 3 kali. Atau cara yang paling afdal adalah dengan mengambil 1 kali genggaman pada tangannya, telapak tangannya, kemudian sekali ini dipergunakan untuk berkumur-kumur dan istinsyak sampai 3 seperti itulah pendapat yang paling afdal, yang paling utama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.